di sini saya selaku host Syafiq Faruqi dan partner saya Yadara Ristika Istamanti. Sini kita kedatangan tamu spesial nih. Halo semuanya. Perkenalkan saya Maulida Aulia Karami selaku Ketua MPK SMP Negeri 152 Jakarta periode 2023-2024. Halo, perkenalkan nama saya Juanda di Pangkota Siombing sebagai Wakil Ketua MPK di SMP Negeri 152 Jakarta. Yeay. Oke, nggak usah basa-basi, kita langsung ke pertanyaan aja ya. Dulu kan kalian kan pernah jadi OSIS ya? Sekarang udah jadi ketua dan wakil MPK. Iya. Nah, kalian tuh senang gak sih ada di posisi saat ini? Sebenarnya seneng sih, karena kalau apa ya, orang bilang itu pesulap yang sedang memainkan bonekanya. Kita bisa, oh kita tidak suka sama boneka ini, ganti. Kita tidak suka dengan boneka ini, silahkan ganti. Kita ingin bonekanya jelek, kita ganti baru. Sebenarnya seru, cuman kalau misalnya kita salah memainkan boneka, resiko dan konsekuensinya itu besar, dan kita harus mempertanggungjawabkan itu juga gitu. Kalau Jo? Kalau Mana ya di MPK ini? Iya. Sebenarnya sih menurut saya sih itu tidak seru. kenapa itu? Kenapa bisa sih? Ya, karena saya sudah tahu dari sifat-sifat ketua MPK-nya dengan anak buah-buahnya sekalian itu saya tidak seru di MPK. Oh, jadi nggak suka dengan sifatnya mereka gitu ya? Iya, betul sekali. Susah dikontrolnya, karena ngerasa pengontrol kok dikontrol gitu. Merasa seperti itu. Oke, sekarang saya boleh nanya nggak sih? Kalian kan sebagai wakil sama ketua MPK kan pasti punya tantangan tuh. Tantangannya itu apa aja sih sebenarnya sih untuk dari ketua sama wakil MPK? Untuk tantangan yang pertama itu, siapa sih nggak tahu sih ya, cuman yang saya rasakan itu banyak dari kegiatan sehari-hari kita, cara berpakaian, hampir gerak-gerik kita tuh sangat disorot. Oh, jadi Iya, benar. diawasi. Sangat disorot. Karena kan mencontoh ya. Mencontohkan. Kita kan sebagai contoh gitu. Terus juga kalau misalnya kita melakukan sedikit kesalahan akan berdampak besar, akan jadi omongan buruk. Iya, benar banget. Dampaknya bukan hanya untuk satu orang ya, untuk setiap organisasi, untuk kelanjutan organisasi di depan. Ketua MPK-nya aja seperti ini, seperti apa yang akan di depannya. Oh, jadi kalau misalnya jadi orang-orang mungkin mikirnya wah ketua MPK-nya gini. Gimana? Gimana anggotanya? Oh ya. Benar banget ya. Kalau Yuanda apa sih tantangannya untuk jadi wakil MPK? Nggak ada sih. Nggak ada. Oke. Ada. Nggak ada. Oke, sekarang saya yang nanya ya. Kalau menurut kalian sendiri itu fungsi MPK apa sih? Kalau di internet kan banyak ya. Kalau definisi kalian sendiri itu apa fungsinya? Dari Kalau definisi saya sendiri itu apa ya? Sebagai, kalau bener ada tiangnya kan ya. Nah kalau kita itu seperti tiang untuk menegakkan peraturan. Karena kemarin jujur aja di MPK tahun kemarin itu sempat mati, dan bahkan saya sendiri tidak tahu kalau ada MPK di sekolah ini. Nah jadi untuk membangkitkannya itu kita perlu apa ya? Oli yang lebih banyak lagi. Sekarang juga aktif banget sih ya, MPK. sekarang. Apalagi waktu itu teman-teman gue panjang ya kalau Iya. jam. Iya. Oke, kalau aja sini gimana? aja. Kalau menurutku sih nggak ada juga sih. Oh. Gak ada, beneran gak ada. Fungsi Di- MPK loh. MPK Iya. menurut lo nggak ada. Oh. Tidak ada. Menarik banget sih. Nggak ada. Iya ya. Masa gak ada sih? Terus kalian punya ini nggak sih apa ya? Panutan gitu? Panutan itu saya ada, tapi beliau sudah almarhum. Saya ngambil panutan saya dari Siapa itu? Nggak tahu. filosofi Yunani. Saya nggak tahu namanya, saya lupa Ya. soalnya namanya juga lumayan susah. Dia ini jadi memiliki darah keturunan Zeus, dan dia saat masa pemimpinannya di sebelum Romawi kuno itu sangat bisa diajukan jempol. Tapi ya kodenya saya belum bisa untuk mengikuti secara gamblang ya, karena kan kita bukan di satu peperangan bisa Iya. ngambil kecepatan langsung ya. Kita kan harus berkoordinasi juga dengan pihak sekolah. Kita juga harus berkoordinasi dengan bagian-bagian struktur yang lain gitu. Oke. Itu aja sih. Kalau Juanda ada nggak sih panutannya? Wah, jangan salah lagi. Bang Juanda. Panutannya mah. Bang Ronaldo kah? Nah, kagak. Apa? Si Jelot. Oh, Jelot. Jadi ya. panutan. Oh. Ya, ketua OSIS ya. Iya. Saya pengen jadi dia tuh, pengen ngawasin ini apa? Anggota-anggotanya. Oh. Tadi kan sama aja kan? Iya sama aja. Panutan itu kan panutan saya juga kan Jadi banyak lo panutan Jelot terus lo ngikutin Jelot gitu? Iya. Oh. Jadi lo sekarang gini. Baik. Anak didiknya. Anak didik ya juga sih benar. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pemimpin yang baik menurut kalian itu apa sih? Apa kalian
dan udah memenuhi kriteria seorang pemimpin itu sendiri? Untuk pemimpin yang baik adalah mereka yang bisa berkarya dengan baik untuk setiap orang yang bisa melihat karya itu sendiri. Dan menurut saya sendiri saya belum bisa menjadi pemimpin yang baik. Tapi sebagian orang mengakui saya sebagai pemimpin, tapi saya bukan suatu pimpinan. Kalau Joanna? Ya tidak ada itu mah. Oh. Kenapa nggak ada terus jawab? Kalau boleh tahu gimana sih cara kalian berdua ngatur waktu kalian kan? Karena kan belajar sama organisasi itu gimana caranya kalian ngatur dua-duanya itu? Ngatur waktunya sih. Untuk belajar saya jujur jarang ya, di rumah jarang belajar ya. Sama. Pokoknya Mana kita lagi orang belajar apa? hampir 1 jam di sekolah gitu untuk mengatur waktu. Saya pasti akan bikin to-do list seperti yang disampaikan oleh guru-guru, apa yang akan terjadi di depannya sana. Karena saya juga ada padat di rumah. Justru saya di rumah sama di luar itu lebih sering di luar daripada di rumah. Iya, sama Lebih banyak kegiatan. Lebih banyak kegiatan di luar juga. Apalagi misalnya dalam satu ekskul tuh akan mendekati lomba-lomba gitu ya. Bagus dong. Akan lebih sibuk dan kadang ada juga anggota saya yang terlantar. Itu juga saya mengakui kesalahan saya di situ. Banyak juga kegiatan bahkan broker yang belum terlaksana. Jadi tertinggal itu saya masih belum bisa memanage waktu dengan baik. Kalau untuk Joanna apa sih? Sama. Gimana caranya? pertanyaannya. Oh, sama jadinya. Iya. Jadi bikin to do list gitu ya? Baik. Oh, bikin jadwal diatur gitu jadwalnya. Oke, makasih. Oke, dari kedua organisasi yang pernah kalian ikuti nih, kan ada OSIS sama MPK sekarang. Ya. Kira-kira organisasi mana sih yang paling menghasilkan output atau hasil gitu buat diri sendiri? Untuk saya sendiri OSIS karena Kenapa tuh? titik awal saya berani untuk menginjakan diri organisasi, untuk saya berani seperti diktator tapi bukan diktator di OSIS. Mental saya waktu pertama kali itu dilatih di OSIS karena benar-benar dari bibit awal itu sudah di OSIS. Jadi saat di MPK kita tinggal melanjutkan saja. Misalnya yang kemarin di OSIS kita 50-50, sekarang kita sudah harus di 100 Ya, gitu. meningkat ya. Karena Tinggal kan- meningkatkan saja, iya betul. Kalau menurut saya sih tetap di OSIS. Udah sih. Di OSIS. Kenapa tuh? Ya, lebih enak di OSIS sih. Ya, alasan- Saya di situ bisa belajar tentang ngomongan, terus apa? Bicara, udah itu aja sih kalau dari saya. Emang kalau di MPK enggak? Nggak pernah Nggak bisa ya? Nggak pernah belajar. Pernah sih, cuman Pernah ya? dianya aja yang Iya, kadang-kadang sih. Kalau di sih kadang-kadang. Oke, kalau boleh tahu hal apa sih hal apa yang paling banget kalian lakukan di 15 ini 152 ini Saliwa Banget-bangetnya dalam yang hal- paling mungkin dalam ini memajukan Saliwa kan kalian MPK ya Oh. sama kayak ini nggak sih apa tugasnya ketua OSIS majuan Saliwa Iya, itu dengan cara apa gitu yang paling banget dan melakukan Sebenarnya tugasnya sama, jalurnya sama, cuman beda jalur. Satu jalan namun beda lajur, kayak seperti di jalan tol. Kan tujuannya sama, cuman mungkin dibedakan jalur, ini truk, ini mobil, ini bus. oh jadi Tujuannya sama. majuin Saliwa Iya, tapi sama-sama. dengan cara yang beda gitu ya Karena kita legislatif, kita hanya memantau. Kalau ini salah, berhentikan, kita evaluasi lagi, kita adakan rencana cadangan. Pasti ada rencana cadangan dong ya. Pasti kita akan melakukan, kita pakai dulu serep cadangan ini. Kalau misalnya tidak bisa, lebih baik dihentikan. Kalau Joanna mungkin Sama kerja. oh sama Berarti kalian suka mengevaluasi ya setiap kali? Iya, bisa karena kan jadi. aja. MPK kan mengevaluasi Iya benar kayak OSIS. setelah mengawasi mengevaluasi Iya gitu. benar Oh, sekali. oke. Oke, pertanyaan terakhir nih. Apa sih harapan kalian untuk MPK 1 tahun ke depan ini? Kalau MPK tahun ini ke depan, saya ingin MPK bisa memajukan nama SMP Negeri 1 di Madura. Amin. Kalau menurut saya sih ya, kalau Ya, menurut ketuanya. Masih. Untuk saya sendiri, saya berharap MPK ke depan tidak mati. Terus juga saya berharap tidak loyo ya untuk ketua selanjutnya. Terus juga bisa memegang sumpah janjinya juga untuk yang ke depan, tidak menyanyiakan LDKU-nya, bisa setidaknya orang 30 kita bisa 50 gitu. Tidak dituntut untuk sempurna tapi bisa untuk menjalankannya gitu. Terus pertanyaan terakhir dari saya, kalian kan ini pemimpin, ketua sama wakil ketua MPK. Iya. Sebenarnya Ci, sifat apa sih yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Kalau boleh tahu. Apa ya? Berani. Berani, satu berani.
Berani maju, berani berkomentar, bawel, cerewet, bersifat diktator dan demokratis. Terus juga yang pasti harus bertanggung jawab lah. Bertanggung jawab itu Berarti. satu. Menjalankan amanah juga. Menjalankan amanah itu sudah dalam satu paket. Baik, mungkin sekian dari podcast hari ini. Dan untuk Sobat Saliwa, selamat beraktivitas lagi. Makasih udah nonton and see you. Love you. Dadah. Tadi di gua pertanyaan gua apa? Dia ini belum tahu Udah kepencet. ngapain megang kos kaki.